Oke, pertama-tama kita mengimport beberapa library yang akan membantu project kita. Yang pertama di sini ada operating system apa library OS yang dimana berguna untuk menghapus atau memanipulasi file. Di sini juga ada library datetime, yaitu sebuah fungsi untuk memanipulasi waktu. Nah, di sini ada kita mengimport dua tipe struktur data dari library yang sudah kita bikin sendiri, yaitu stack dan queue. Nah, di keempat ini adalah library dari Rich. Rich ini adalah berguna untuk memperindah tampilan CLI kita atau program kita. Nah, selanjutnya di sini ada library patlib ini buat mengecek lokasi file atau memanipulasi lokasi file. Nah, di sini ada import JSON untuk memanipulasi file dengan tipe JSON. Ini juga sama di rich.rule untuk memperbagus tampilan. Baik, selanjutnya beralih kepada file main.python. Ada fungsi tampilan menu di mana fungsi ini berisikan list menu apa saja yang kami tampilkan pada program aplikasi Todo kami. Selanjutnya ada fungsi untuk cek keberadaan file, yaitu mengecek apakah file tumpukan.json yang berisikan tumpukan dokumen itu ada atau tidak. Jika ada, maka program akan dilanjutkan. Kemudian ada fungsi baca data tumpukan, yaitu untuk membaca data dari JSON sehingga dapat terbaca tumpukan dalam data JSON tersebut pada program yang dijalankan. Selanjutnya ada fungsi simpan perubahan tumpukan, di mana fungsi ini bertujuan untuk menghubungkan perubahan dari stack yang ada pada program dan dimasukkan ke dalam file tumpukan.json sehingga tersimpan secara permanen. Selanjutnya ada operasi untuk tumpukan. Pertama ada fungsi untuk membuat tumpukan. Fungsi ini bertujuan jika file tumpukan.json pada aplikasi kami belum ada, maka user diharuskan untuk memasukkan ukuran atau size dari tumpukan.json ini bertujuan untuk membuat limitasi dari dokumen. Berapa banyak dokumen yang dapat dimasukkan ke dalam file tumpukan.json. Berhubung di sini file tumpukan.json sudah ada, jika kita pilih opsi menu 1, maka akan muncul notifikasi tumpukan sudah ada. Selanjutnya ada fungsi lihat tumpukan, yaitu fungsi untuk melihat list dokumen apa saja yang ada di dalam file tumpukan.json dengan parameter nomor, waktu masuknya kapan, judul, dan author. Jika kita pilih, otomatis akan memunculkan output seperti ini. Dengan ukuran maksimalnya 25 dan jumlah dokumennya ada 18. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus tumpukan. Fungsi ini bertujuan untuk menghapus file tumpukan.json beserta isi-isinya. Jika kita pilih, kami juga telah menghadirkan double verification sehingga dapat meminimalisir terjadinya human error pada pada bagian admin. Nah, jika kita pilih tidak, maka akan muncul notifikasi tumpukan gagal dihapus karena tidak disetujui. Selanjutnya ada fungsi untuk mengedit tumpukan. Nah, fungsi dari ini adalah untuk melakukan pengeditan limitasi atau limit dari dokumen yang dapat dimasukkan ke dalam tumpukan.json. Kita punya ukuran limitnya 25, bisa kita ubah misal menjadi 20, terus dengan double verification, ya, maka akan muncul notifikasi perubahan. Maaf, perubahan berhasil dibuat. Jika kita lihat kembali, maka ukuran sudah berubah. Selanjutnya beralih kepada operasi untuk dokumen. Pertama ada fungsi untuk mengambil dokumen, di mana fungsi ini untuk mengambil dokumen dari tumpukan.json yang menggunakan prinsip stack, maka otomatis dokumen dari input paling baru akan diambil keluar. Nah, di sini jika kita lihat paling baru, dokumen yang paling baru masuk adalah milik Ihsan dengan judul laporan keuangan dengan waktunya adalah di bulan Juni tanggal 3. Kalau kita pilih, maka muncul output dokumen yang diambil adalah laporan keuangan milik Ihsan sesuai dengan apa yang ada di tumpukan.json. Selanjutnya ada fungsi cari dokumen, di mana fungsi ini merupakan sistem searching yang ada di aplikasi Todo menggunakan sequential search atau linear search, di mana pencarian akan dimulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir, mencari kecocokan apa dari parameter yang kita masukkan.
Jika kita pilih nomor 7, nah di sini ada 4 parameter utama untuk melakukan pencarian dokumen, ada judul, penulis, indeks, dan waktu input. Jika kita pilih nomor 2, misal kita masukkan nama Ihsan seperti dokumen tadi, nah di sini akan muncul dengan nama author Ihsan ada dokumen laporan evaluasi sistem. Jika kita cari di sini, nah memang ada dengan dokumen laporan keuangan pengembangan sistem NPSP data. Oh, maaf, bukan ini. Itu Ihsan, nah ini Ihsan. Selanjutnya ada fungsi untuk taruh dokumen. Nah, fungsi dari ini adalah untuk menaruh dokumen yang ada dalam antrian, di mana antrian ini adalah penyimpanan sementara dari dokumen yang kita buat di dalam aplikasi. Di mana sebelum masuk ke dalam file tumpukan.json, file yang kita buat akan masuk ke dalam antrian terlebih dahulu. Jika kita lihat, nah di antrian ini ada satu dokumen baru masuk dengan judul testing dan tes. Kita bisa menerima dokumen berhasil diterima, maka otomatis dokumen tersebut akan masuk kepada file tumpukan.json di bagian paling akhir. Nah, di sini. Baik, di sini ada beberapa operasi untuk antrian. Yang pertama yaitu baca antrian, di mana berguna untuk membaca file antrian.json ke dalam program. Terdapat validasi di mana jika file tidak ada, file antrian.json tidak ada, maka tidak akan menghasilkan error dan juga tidak menghasilkan apa-apa. Selanjutnya di sini ada simpan perubahan antrian, yaitu ketika pengguna melakukan perubahan terhadap antrian, maka otomatis program menyimpannya. Terdapat validasi yang sama seperti sebelumnya. Di sini ada fungsi buat antrian, yaitu fungsi untuk membuat file antrian.json. Jika file antrian.json sudah ada, maka dia akan memberikan warning yaitu antrian sudah ada. Sebagai contoh, saya jalankan. Nah, dia akan memberikan peringatan antrian sudah ada. Selanjutnya di sini ada lihat antrian, yaitu fungsi untuk melihat isi antrian. Jika antriannya tidak ada, maka dia akan memberikan warning tidak ada antrian. Kita cek lihat isi antrian. Nah, di sini terdapat satu antrian. Nah, selanjutnya di sini ada terima antrian. Karena antrian itu menggunakan prinsip FIFO, first in first out, maka antrian yang pertama lah yang pertama kali keluar. Karena di sini cuma ada satu dokumen, maka dia akan pertama kali keluar dan juga dia akan yang pertama kali keluar. Nah, kita di sini juga terdapat validasi di mana jika file tidak ada, antriannya kosong atau antriannya penuh. Nah, kalau misalnya kita menerima antriannya, di sini ada peringatan tumpukan sudah penuh. Namun antrian dokumen tersebut tidak menghilang, masih tetap pada antrian. Selanjutnya di sini ada fungsi tolak antrian, di mana fungsi ini adalah untuk mengeluarkan dokumen dalam antrian tapi tidak memasukkannya ke dalam tumpukan. Sebagai contoh, di sini juga terdapat validasi jika antriannya kosong atau tidak ada file. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita tolak, nah di sini ada pemberitahuan kalau dokumen berhasil ditolak. Sehingga kalau kita lihat lagi, nah dokumennya sudah hilang. Selanjutnya di sini ada fungsi hapus antrian, yaitu fungsi untuk menghapus file antrian.json. Ketika kita jalankan, nah di sini ada konfirmasi. Oke, antrian berhasil dihapus dan di bagian antrian.json-nya sudah tidak ada. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi utama program, yaitu fungsi main, di mana terdapat variabel lanjut untuk mengetahui apakah user mau melanjutkan programnya atau tidak. Di sini ada looping agar program terus berjalan sampai user membatalkannya sendiri. Di sini ada dua fungsi untuk membaca file .json-nya. Dan di sini ada fungsi untuk menampilkan menu, lalu ada variabel pilihan untuk menampung pilihan user. Dan di sini ada kondisi atas pilihan menu si user. Misalnya pilihan pertama dalam output program yaitu membuat tumpukan. Lalu pilihan kedua melihat isi tumpukan, ketiga menghapus tumpukan, keempat mengedit ukuran tumpukan, kelima ambil dokumen dari tumpukan, keenam buat dan taruh dokumen baru ke antrian,
Ke-7 mencari dokumen di tumpukan, dan ke-8 membuat antrian. Yang ke-9 melihat isi antrian, dan yang ke-10 menerima antrian. 11 menolak antrian, 12 menghapus antrian, dan yang terakhir adalah keluar. Nah, di sini ada kondisi di mana jika user tidak memilih menu yang ada, maka dia akan program tetap berjalan dengan normal. Oke, baik. Jadi struktur data yang kami gunakan itu ada stack dan ada queue. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian queue terlebih dahulu. Bisa dilihat dari baris pertama adalah import from collection import the queue, yaitu menggunakan class the queue dari pustaka collection dikarenakan performa the queue lebih cepat daripada list biasa. Nah, di sini saya membuat inisiasi kelas dari queue-nya. Nah, kemudian di sini adalah method enq. Nah, metode enq ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke bagian belakang antrian. Nah, pada program kami, metode ini digunakan ketika pengguna membuat dokumen baru sehingga dokumen masuk ke antrian. Selanjutnya ada deq, yaitu metode ini berfungsi untuk mengambil sekaligus menghapus elemen yang berada di posisi paling depan antrian menggunakan pop left. Nah, metode ini menerapkan prinsip FIFO, yaitu first in first out. Nah, kemudian ada metode dari pick ya. Jadi fungsinya ini melihat elemen yang berada di posisi paling depan antrian tanpa menghapusnya. Nah, kemudian adalah metode isEmpty, yaitu melihat apakah ada antrian dalam kondisi kosong atau tidak. Nah, kemudian adalah metode dari size, yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang saat ini berada di dalam antrian. Terakhir ada metode dari reset, yaitu mengosongkan seluruh isi antrian dengan membuat objek deq baru. Oke, setelah stack, di sini ada from collection import deq, jadi menggunakan kelas deq dari pustaka collection dikarenakan performa deq lebih cepat daripada list biasa. Nah, di sini saya membuat inisiasi dari kelas stacknya. Nah, kemudian di sini ada metode dari push. Nah, jadi metode dari push ini digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian atas stack, dan sebelum data dimasukkan, program akan memeriksa terlebih dahulu apakah stack sudah penuh menggunakan metode isFull. Nah, jika masih tersedia ruang, maka tambahkan menggunakan append item. Nah, pada program kami, metode ini digunakan ketika dokumen diterima dari antrian dan dimasukkan ke dalam tumpukan. Kemudian adalah metode dari top. Nah, digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus elemen yang berada di posisi paling atas stack. Sebelum mengambil data, program akan memeriksa apakah stack kosong menggunakan metode isEmpty. Nah, metode ini menerapkan prinsip last in first out. Nah, kemudian ada metode dari pick, yaitu digunakan untuk melihat elemen yang berada di posisi paling atas stack tanpa harus menghapus elemen tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode dari isEmpty. Nah, digunakan untuk mengecek apakah stack dalam kondisi kosong atau tidak. Nah, jika tidak, maka elemen di dalam stack metode akan mengembalikan nilai true. Nah, selanjutnya ada metode size, yaitu digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam stack. Nah, selanjutnya ada set size, yaitu digunakan untuk menentukan kapasitas maksimum stacknya. Nah, pada program kami, ukuran tumpukannya dapat diatur oleh pengguna saat membuat tumpukan. Selanjutnya adalah metode isFull, yaitu digunakan untuk mengecek apakah jumlah elemen dalam stack sudah mencapai kapasitas maksimum yang telah ditentukan. Nah, metode ini penting agar pengguna tidak dapat menambahkan dokumen melebihi ukuran tumpukan yang tersedia. Kemudian ada metode reset, yaitu digunakan untuk mengosongkan seluruh isi stack dengan membuat objek deq baru.